Pagi ini, selamat pagi Derek Rahayu. Akan masih membahas tentang fenomena para merasa sang satria pinilih atau sang SP Satrio Peningit. Untuk membahas hal ini, saya akan menggunakan pengalaman saya ya, tentang kenapa saya orang pengaku kesatria itu meresahkan. Begini, saya itu punya teman, dia merasa ratu adil dan dia ada bisnis dengan padepokannya. Iya, dia punya padepokan dan dia menganggap saya adik. Posisi saya di sana adalah saya dianggap termasuk orang kepercayaannya untuk memperkuat posisinya dia sebagai ketua padepokan. Dan di sana dia mengatakan akan mencairkan harta amanah. Dan itu pun pendukungnya nggak main-main, dari aparat negara yang kelasnya sudah tinggi. Saya nggak mau menyebutkan kesatuannya, dan itu nggak cukup 1-2, banyak sekali, sehingga memperkuat posisinya orang-orang percaya tidak hanya di Jawa tapi diutamakan di Jawa, ada Sumatera, Kalimantan dan sebagainya, sampai datang ke padepokan tersebut. Berhenti sejenak ya, itu ada para warga sini, ibu-ibu, kegiatan rutin tiap Sabtu Minggu. Dan setelah cukup lama saya berkecimpung, saya dekat juga dengan beberapa penginvest. Mereka mengeluhkan kapan cairnya, apa yang cairkan. Saya waktu itu nggak tahu posisi bisnisnya seperti itu, saya nggak tahu. Karena setahu saya, saat dia merangkul saya bergerak kemanusiaan, ya saya senang-senang aja di kegiatan seperti itu, membantu beliaunya, mendampingi kalau kemana-mana, ke makam-makam leluhur dan sebagainya. Saya kan seneng main-main ya, saya nunut gitu untuk spiritual pribadi saya dengan mendukung beliau. Tapi saya tidak masuk dalam keanggotaan yang bagaimana, hanya sebagai pendukung dan memperkuat. Lama-lama saya sedikit kok begini ya, pelan-pelan akhirnya saya mundur, saya tinggalkan, karena dibuktikan juga untuk nggak bisa terlalu berisiko dan sebagainya. Ya sudah, akhirnya saya meninggalkan. Itu salah satu menjadi pengalaman saya. Dari sana saya masih berteman dengan beberapa anggotanya ya, secara jauh. Kalau dulu sekali datang kereta, naik bis, naik sepeda motor. Beberapa anggotanya ini juga termasuk dukun-dukun yang nggak invest yang saya kenal. Dan ternyata para dukun-dukun itu adalah juga pemerasa, sama aja. Jadi banyak sekali fenomena yang merasa sang terpilih menikah, bukan sekedar jiwa terpilih. Kalau jiwa terpilih kan luas ya, orang-orang yang terpilih, manusia terpilih. Ini masuk orang yang merasa puncaknya itu, berusaha mengendalikan semuanya. Para dukun-dukun yang insaf itu merasa dialah yang terpilih, dan keinsafannya adalah tuntutan untuk menjadi itu. Sangat konyol sekali.
dengan pengetahuan ya saya nggak meremehkan. Karena menurut saya yang tidak saya ketahui dia ketahui, dan dia bijaksana, sabar, rendah hati, tidak mengandalkan dunianya, jauh benar-benar untuk kebaikan. Kalau jauh dari itu bukan menurut saya sebagai nalar saja, sebagai orang yang generasi lebih muda dari mereka, bukan generasi muda. Realistis lah, saya berusaha realistis, seimbang dengan apa yang lagi saya jalani ini. Kesimpulannya saya tidak henti-henti menghimbau, perbaikilah diri kita, tidak dengan merasa atau beringin menjadi sang sosok suci tersebut. Terlalu jauhlah kita kalau ke situ. Kita cukup mengetahuinya, mempelajarinya secara batin, tapi tidak terus merasa. Jangan, karena itu akan mengeluarkan dampak yang tidak main-main. Energi itu tidak terlihat bagi yang tidak bisa melihat, tidak bisa merasakan. Akibatnya ya ini banyak kekacauan, orang-orang yang tidak bersalah kena imbasnya, dan keangkara muarkaan itu merajalela. Makatan dulu bisa derek, saya sama akan belanja dulu. Ini depan Koramil Waru mau ke Indomaret.